Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mimin akan membahas sebuah komik baru yang berjudul Surat Cinta dari Masa Depan untuk Si Lemah. Komik ini menceritakan MC utama yang bernama Ian Persus, dan suatu hari dia tidak sadar dengan apa yang telah diperbuatnya. Dan selama 1 minggu, dia telah mengalahkan junior yang tidak terkalahkan. Dan setelah dia bangun dari tidurnya, dia sangat terkejut dengan berita itu. Ini hanya sinopsis singkat untuk komiknya. Dan bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan tidak perlu berlama-lama lagi, mari saja kita mulai ceritanya. Dan untuk sekarang, cerita pun lewat setelah pertarungan sebelumnya. Sekarang Ian menjadi buah bibir dari para murid. Namun ini bukan dalam arti yang baik, karena dia dikenal sebagai pria yang jahat. Dan semua itu diakibatkan karena pertarungan pertama Ian dengan Seria. Ia telah membuat wanita itu sampai harus dirawat di rumah sakit. Aku memang menang dalam pertandingan, tapi itu karena Seria belum menunjukkan kemampuan aslinya. Dan dengan kata lain, aku bukanlah orang yang kuat. Memang benar, jika deteksi aura dan manaku meningkat secara signifikan, tapi tidak peduli sebanyak apa gerakan sia-sia yang dia lakukan. Jika kemampuanku lebih buruk darinya, maka sejak awal aku tidak akan bisa menang. Selama seminggu ini, sebenarnya apa yang telah terjadi padaku? Bahkan aku tidak bisa mengingat apapun. Dan sesaat setelah itu, Celine dan juga Leto datang menghampiri. Celine memberitahu jika saintis mengatakan bahwa Ian baik-baik saja, jadi tidak perlu khawatir. Akan tetapi, ketika mereka membahas rumor yang beredar, Celine memiliki pendapatnya sendiri. Siapa yang peduli tentang rumor bodoh itu? Sebelumnya kau dipandang rendah sebagai bangsawan peringkat bawah, tapi sekarang aku yakin sudah tidak lagi. Dan berkat kau, sekarang bangsawan peringkat tinggi, mereka berhenti memperlakukan kita dengan buruk. Semua karena orang-orang itu. Mereka takut jika nanti kau mengajar mereka. Namun Celine dan juga Leto, mereka membahas satu lagi rumor yang beredar. Mereka bertanya, apa benar jika Seria sekarang mengikuti Ian setiap hari? Dan tentang hal itu, Ian meminta kedua temannya untuk tenang. Dan perlahan-lahan, dia menyuruh mereka untuk melihat ke samping. Dan benar saja, di balik sebuah pohon, terlihatlah seorang wanita yang sedang mengintip mereka. Dan lebih tepatnya, wanita itu adalah Seria. Namun Celine kesal dengan hal itu. Akan tetapi Ian dan juga Leto, mereka dengan sigap menahan wanita ini. Leto bertanya, sejak kapan hal ini terjadi? Namun Ian memberitahu, jika hal ini telah terjadi sejak 5 hari yang lalu. Dan untuk meluruskan masalah ini, Leto meminta Ian untuk berbicara kepada Seria, dan sementara dirinya, dia akan berusaha membawa Celine untuk menjauh dari tempat itu. Namun di balik pohon, saat ini Seria sedang kebingungan. Dia sedang mencari waktu yang tepat untuk bertanya kepada Ian. Namun sampai saat ini, dia sama sekali tidak menemukannya. Seria, aku sadar jika kau sudah mengikutiku belakangan ini. Apa jangan-jangan ada sesuatu yang ingin kau katakan padaku? Namun wanita ini langsung gelabakan. Dia malah balik bertanya, kenapa senior bisa menyadari penyamarannya? Tapi dengan malu-malu, Seria juga mengungkapkan bahwa dirinya ingin meminta petunjuk dari Ian. Karena bagi Seria, Ian itu adalah orang yang kuat. Ian berkata di dalam hati, cara bicaranya jadi lebih sopan. Tapi apa yang bisa kuajarkan padanya kepada orang yang lebih kuat dariku? Akhirnya aku mendapatkan kehidupan normalku, dan aku benar-benar tidak ingin terlibat lagi dengannya. Namun setelah itu Ian meminta maaf, dan dia menolak untuk memberikan saran. Akan tetapi, sempat terjadi perdebatan di antara mereka. Karena setelah dikalahkan 2 kali, itulah sebabnya Seria meminta pendapat kepada Ian. Namun sebaliknya, Ian memberitahu jika kemenangan itu hanyalah sebuah keberuntungan.
karena Seria telah membiarkan penjagaannya menurun. Namun meski begitu, ada sebuah kata yang membuat Ian terhenti, yaitu ketika Seria mengatakan jika Ian tidak bisa membimbingnya untuk waktu yang lama, maka dia meminta tolong untuk diajarkan sampai festival berburu. Dan kalimat inilah yang membuat Ian terdiam dan berkata di dalam hati, festival berburu. Jika dipikir-pikir lagi, surat konyol itu juga mengatakan tentang hal ini. Ada banyak insiden selama festival berburu tahun ini. Emma dari Departemen Alkimia pergi mengumpulkan tanaman obat. Dan saat itu, dia tiba-tiba diserang oleh monster misterius dan ditemukan dengan perut yang terluka. Seria, aku mengingat sesuatu yang harus kulakukan. Dan jika kau ingin jadi lebih kuat, kau seharusnya meminta profesor untuk mengajarimu dan bukannya aku. Ketika melihat temannya lari terburu-buru, tentu Leto dan Celine bertanya kemana Ian akan pergi. Namun Ian yang sudah sangat tergesa-gesa, dia hanya mengatakan jika ada sesuatu yang harus dia lakukan. Sejujurnya, aku tidak percaya apapun yang ditulis di surat itu, tapi nama temanku muncul di dalamnya dan itu sangat menggangguku. Aku harus memastikan apa dia benar-benar aman dan apa mungkin jika surat itu dari masa depan. Dan untuk sekarang, cerita pun lewat ke beberapa saat kemudian. Seria mengikuti saran Ian dan dia benar-benar mendatangi profesor. Ayunanmu sudah cukup bagus, kau juga sudah hampir sempurna. Selama tetap berusaha berlatih, kau harusnya bisa menciptakan aura yang sempurna sebelum festival berburu. Tapi tetap saja, aku tidak pernah menyangka jika kau akan memintaku untuk mengajarimu. Tapi dengan sangat antusias, Seria memberitahu jika senior Ian yang meminta dirinya untuk diajari oleh Profesor Derek. Namun tiba-tiba sikap wanita ini kembali berubah dan dia kembali terlihat dingin. Profesor, sepertinya Anda tidak bisa mengajari saya apa-apa lagi, jadi saya akan pergi. Namun profesor mengiyakan hal tersebut, tapi dia juga memahami jika wanita itu sangat kurang dalam hal sosialisasi. Seria, kau tidak perlu terburu-buru. Pria itu bisa meraih peringkat kedua di festival berburu pada tahun keduanya. Karena ini adalah festival berburu pertamamu, maka aku akan memberi petunjuk. Biasakan dirimu dengan medan dan monster dari hutan selatan. Itu adalah tempat festival berburu yang akan diadakan. Dan aku yakin jika siswa kelas atas sudah mulai melakukannya. Di sana ada sedikit monster kuat di dekat daerah masuknya. Tapi saat kau setengah jalan menuju hutan, tiba-tiba kau akan bertemu monster yang sangat kuat. Dan ingatlah hal ini, jangan pergi terlalu dalam sendirian. Meski siswa bisa mengalahkan sebagian besar monster, tapi ada catatan jika monster mengerikan muncul lebih sering ketika festival berburu telah tiba. Di tempat yang berbeda, pada waktu penciptaan, Heavenly God Arts lahir bersama dengan cahaya, dan dengan kegelapan datang juga Evil Gods Omelos. Heavenly God bersama dengan aliran waktu menciptakan alam semesta. Ini adalah bagian hukum waktu dari masa lalu ke masa depan terbentuk. Jika hukum ini dilibatkan, maka dunia akan jatuh pada kekacauan besar. Jadi untuk hal ini, Heavenly God menjaga dengan kuat urutan waktu dengan menempatkan batasan padanya. Dan maka dari itu, jika ada makhluk yang dapat menentang aturan ini, itu pastinya dia adalah musuh dari Heavenly God, makhluk yang sangat kuat, seperti halnya Delpilim. Jadi bagaimana? Apa kau sekarang sudah mengerti? Tapi meski sudah panjang lebar telah dijelaskan, akan tetapi Ian mengatakan bahwa dia sama sekali tidak mengerti. Kau sudah membangunkanku, meski aku sudah begadang semalaman, dan kau memintaku untuk menjelaskan hal ini. Bukan hanya itu saja, kau juga masuk dan membanting pintu setelah tidak menemuiku selama sebulan. Dan kau juga mengatakan hal yang tidak masuk akal, seperti aku senang kau baik-baik saja. Emma, maafkan aku, tapi bisa tolong kau jelaskan lebih sederhana lagi? Baiklah, sekali lagi akan kuceritakan intinya padamu. Jika kau mencoba melawan waktu, tentu saja kau butuh kekuatan yang luar biasa. Dan hanya ada satu makhluk
yang memiliki kekuatan seperti itu. Makhluk itu adalah Delphilem, pelayan dari Evil God. Dan jika aku harus menyebutkan satu nama, maka nama itu yang hanya ada di pikiranku. Tapi bagaimana bisa makhluk mitos yang keberadaannya tidak pasti melakukan hal ini? Namun saat Ian membahas, lalu bagaimana jika surat ini itu ulat dari Evil God? Akan tetapi, Emma segera langsung mengatakan bahwa keberadaan Evil God sendiri juga tidak diketahui apakah itu nyata atau tidak. Tapi tetap saja, itu sangat mustahil untuk mendapatkan surat dari masa depan. Ian, kau harus kembali ke ruanganmu dan memastikan suratnya tetap aman. Ian berkata di dalam hati, bukankah dia terlalu kasar jika dia menganggapku seperti orang idiot karena aku mengatakan hal yang gila? Tapi sepertinya aku juga gila karena aku percaya dengan surat yang kudapat dari masa depan. Namun di dekat sana, Ian tidak sengaja melihat sebuah ramuan berwarna biru. Emma memberitahu jika itu adalah obat penghilang kehadiran. Ini merupakan produk baru dan Emma menyuruh Ian untuk mencoba ramuan itu dan melihat bagaimana cara kerjanya. Akan tetapi, sebelum Emma selesai menjelaskan, jika ramuan itu tidak membuat Ian tembus pandang, tapi hanya bisa menghapus kehadiran. Namun Ian tak mendengarkan hal itu dan dia langsung meminum ramuannya. Namun meski begitu, Ian sempat dihajar oleh Emma karena dia mengatakan jika ramuan itu rasanya tidak enak. Akan tetapi, untuk mencoba kinerja dari ramuan itu, Ian meminta temannya untuk menutup mata, sementara dirinya akan bersembunyi. Baiklah, aku akan menutup mataku dan mencoba merasakan kehadiranmu. Namun Ian terkejut dan berkata di dalam hati, sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata, tapi aku tidak bisa merasakan kehadiranku sendiri. Jika aku bisa tetap diam setelah sembunyi, maka ini akan memberikan keuntungan yang luar biasa ketika festival berburu. Namun secara tiba-tiba, Emma menarik baju temannya dengan sangat kuat. Akan tetapi, hal ini membuat Ian terkejut dan bertanya, bagaimana bisa Emma mengetahui keberadaan dirinya? Emma memberitahu bahwa ramuan ini tidak boleh digunakan, meski menghilangkan kehadiran. Tapi mereka yang menggunakan ramuan ini, mereka masih tetap memiliki bau badan. Semua orang punya bau badan yang berbeda, yang tidak bisa dicium diri sendiri. Dan karena hal inilah, Emma yang sebelumnya menggunakan ramuan kepada diri sendiri, dia melewatkan hal ini. Emma, sekarang aku tahu kau baik-baik saja, jadi aku akan pergi. Dan satu hal, jangan pergi ke hutan sendirian sampai festival berburu yang akan datang. Jika memang harus, maka kau panggil saja aku. Tapi Emma tertawa lebar sembari memberitahu, sepertinya ini adalah waktu yang tepat untuk menggunakan Ian dengan benar. Tapi setibanya di kamar, Ian kembali mendapatkan beberapa surat. Namun dia cukup kesal dan bertanya-tanya, siapa sebenarnya orang yang terus mengirimkan surat kepada dirinya. Namun ia juga lega, karena sebelumnya dia sudah memperingatkan Emma. Dan tak lama setelah itu, secara tiba-tiba Leto tiba di ruangan. Ian, sebenarnya kemana kau pergi dari tadi? Dan karena ulahmu, aku harus menenangkan Celine yang sedang marah. Namun saat ini Ian malah salah paham. Dia mengira jika Leto orang yang selalu mengirimkannya surat-surat itu. Akan tetapi, Leto juga bingung dengan topik pembicaraan ini. Karena sebenarnya, dia juga tidak tahu sama sekali tentang surat tersebut. Dia datang kemari, itu karena ingin menanyakan bagaimana keadaan Emma. Dan pada akhirnya, pembicaraan tentang surat ini berlalu begitu saja. Ian memberitahu bahwa dia sudah datang ke tempat Emma, dan saat ini wanita itu baik-baik saja. Tapi sayangnya, semua itu keadaan Emma beberapa saat yang lalu. Dan pada saat ini, wanita itu terkapar dengan tubuh yang bersimbah darah dan perut yang sudah terluka. Namun di hadapannya, saat ini ada seekor makhluk yang tersenyum sembari melihat keadaan wanita itu. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih atas perhatian kalian semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.